Bab 526, Pengaturan Formasi yang Berhasil. Pertempuran pil di Gunung Rippling Mirage semakin dekat seiring berjalannya waktu. Setelah mengasimilasi garis keturunan Golden Cicada, Jiang Chen menghabiskan hari-harinya baik berkultivasi atau mendirikan formasi 9 gerbang. Jika dia berkonsentrasi sepenuh hati untuk menyiapkan formasi, itu hanya akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Tetapi melakukannya saat berlatih di samping berarti dia membutuhkan setidaknya 3 bulan untuk menyelesaikannya. Sudah 2 bulan sejak dia mulai menyiapkan formasi, dan masih ada 2 bulan lagi untuk pil battles. Masih banyak waktu. Gou Yu, Ye Chonglou dan yang lainnya tidak mengerti cara formasi, dan hanya bisa menebak secara acak ketika mereka melihat Jiang Chen sibuk sendiri hari demi hari. Suatu hari yang cerah, tawa hangat Tang Hong terdengar dari gunung belakang. Dia telah menembus ke alam asal. Dia tampaknya telah memicu reaksi berantai saat Gou Yu juga menerobos tidak lama kemudian, diikuti oleh Sue Tong. Mereka berdua akhirnya memahami Dao masing-masing. Dengan cara ini, Tang Hong berhak tinggal di Lembah Rosi, dan Jiang Chen memutuskan untuk mengobrol serius dengan para pengikutnya, Gou Yu dan Sue Tong. Gou Yu, Sue Tong, sekarang setelah kamu menembus ke alam asal, kamu memenuhi syarat untuk menjadi murid inti di Istana Regal Pil. Jika Anda tetap menjadi pengikut saya, Anda tidak akan dapat memiliki tempat tinggal sendiri. Jika Anda bergabung dengan Regal Pil Palace, Anda bisa menjadi murid inti dan memiliki tempat sendiri. Sue Tong segera mengerti maksud Jiang Chen. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan nada tegas. Aku, Sue Tong, hanya akan mengikuti Tuan Muda dalam hidupku. Bicara tentang menjadi murid sekte sama sekali tidak semenarik mengikuti Tuan Muda. Gou Yu menjentikkan pandangan tidak setuju. Jiang Chen, apakah kamu sudah mempertimbangkan bagaimana cara menyingkirkanku selama ini? Bahkan jika saya tidak bisa menjadi wanita Anda, saya masih akan mengikuti Anda. Apa yang disebut identitas murid sekte itu sama sekali tidak berarti bagiku. Jiang Chen tertawa sedih saat dia melihat duo yang teguh itu. Setidaknya untuk saat ini, dia tahu bahwa mereka tidak akan memunggungi dia apapun yang terjadi. Gou Yu memelototinya, jika kamu memberi kami pilihan ini lagi di masa depan, kami tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Di antara pengikut Jiang Chen, Gou Yu adalah salah satu yang memiliki sikap saudara perempuan bos. Selama dia benar, dia bahkan berani berteriak pada Jiang Chen. Miliknya adalah kepribadian yang terus terang. Pengikut lainnya, terprovokasi oleh terobosan Gou Yu dan Sue Tong, meningkatkan upaya mereka dalam berkultivasi. Akibatnya, kekuatan mereka meningkat pesat saat mereka semua memasuki puncak alam roh. Ini membuat dunia luar menjadi gempar. Ketika Jiang Chen telah tiba, pengikutnya yang terkuat hanyalah alam roh bumi. Tapi sekarang, 2 dari mereka telah mencapai alam asal, dan sisanya dengan kuat mengkonsolidasikan diri mereka di puncak alam roh tingkat ke-9. Bahwa perubahan ajaib seperti itu telah terjadi pada mereka dalam waktu sesingkat itu membuat seluruh istana pil regal tercengang dan termotivasi oleh tekanan. Potensi Dao bela diri dari 16 kerajaan semuanya begitu menakutkan, jadi alasan apa yang lainnya dari sekte pohon berharga harus berpuas diri. Orang harus mengatakan, penampilan Jiang Chen telah membawa momentum tak terduga ke istana pil regal secara keseluruhan, mendorong generasi muda untuk mengambil pelatihan mereka lebih serius. Jiang Chen akhirnya selesai menyiapkan formasi dengan 1 bulan lagi sampai pertempuran pil. Setelah itu selesai, dia juga menghela nafas panjang. Dia telah memastikan bahwa formasi tersebut memiliki setidaknya 60% dari kekuatan penuhnya dan akan cukup untuk memblokir semua yang ada di alam sagel langit dan di bawahnya saat diaktifkan. Dia memperbaiki 5 token giok formasi lainnya, memberikan 1 kepada Ye Chonglou, Gou Yu, Sue Tong, dan Huang Er, meninggalkan 1 untuk dirinya sendiri. 3 yang pertama adalah orang-orangnya sendiri dan tidak membutuhkan instruksi lebih lanjut. Ketika Huang Er menerima token, dia tersenyum sedikit. Huang Er pasti akan menjaga formasi dengan hati-hati diberikan kepercayaan seperti itu dari Sir Jiang. Huang Er menghabiskan banyak waktu di dalam dan jarang keluar selama hari-harinya, kadang-kadang mengunjungi Gou Yu dan Wen Ziki. Dia menjalani kehidupan yang sangat sederhana namun puas, dan sepenuhnya bahagia. Oleh karena itu, dia sudah lama menganggap tempat ini sebagai setengah rumahnya di lubuk hatinya, dan memandangnya sebagai tempat yang layak dipertahankan. Nona Huang Er, mata air arwah kayu akan sangat bermanfaat bagi Anda jika Anda mandi di dalamnya setiap bulan.
Hanya saja pengetahuan tentang keberadaan mata air adalah yang paling penting dan tidak dapat diungkapkan, itulah sebabnya saya telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk mengatur formasi seperti itu dan memasukkan semua kediaman batin ke dalam pertahanannya. Huanger berbicara dengan manis. Tuan Jiang sangat berbakat, formasi ini pasti luar biasa. Jiang Chen tertawa. Ini hanya hal kecil, tetapi dapat diaktifkan pada saat bahaya. Itu hanya akan tetap seperti itu di waktu normal. Nona Huanger, harap ingat untuk pergi ke musim semi setiap bulan. Jika Anda menyukainya dan ingin pergi ketika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, itu juga. Terima kasih banyak atas perhatian Sir Jiang yang murah hati. Huanger akan mengingat ini dengan baik. Huanger memang tersentuh. Dia sengaja menyamarkan penampilan jeleknya karena dia tidak ingin menunjukkan wujud aslinya kepada orang lain, tetapi dia sekarang merasa bahwa sikapnya agak berlebihan. Jiang Chen adalah orang yang terbuka dan lugas. Dia berusaha yang terbaik untuk merawatnya karena tanggung jawab Penatua Sun dan tidak menjauhkannya dari sesuatu yang penting seperti mata air roh kayu, memungkinkannya untuk menggunakannya seperti yang dia inginkan. Dia tidak pernah mengucilkan atau mengabaikannya karena penampilannya. Jelas bahwa dia bukan orang yang menilai orang berdasarkan penampilan mereka. Sekarang setelah dia memikirkannya, Huanger menjadi sangat malu dengan langkahnya untuk menyembunyikan wajahnya. Dia bukanlah seorang gadis yang berlagak seperti itu sejak awal, tapi telah menyamarkan dirinya dengan keburukan berkat sebuah fantasi yang tersesat. Tapi sekarang, dia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Biarkan semuanya berkembang secara alami. Hanya saja tindakanku sedikit tidak baik mengingat betapa tulusnya semua orang memperlakukanku. Saat Huanger menyaksikan Jiang Chen mundur, ada beberapa riak lembut yang mengaduk hatinya. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa cukup santai ketika berinteraksi dengan Jiang Chen, dan tidak merasakan penolakan yang biasanya dia lakukan ketika menghadapi para pemuda di tanah kelahirannya. Itu bermuara pada fakta bahwa meskipun para pemuda itu teladan dan berprestasi, mereka selalu merasa agak terlalu dipaksakan, seolah-olah mereka sedang berakting. Sulit untuk merasa dekat dengan mereka, sedangkan Jiang Chen terbuka dan berdiri dalam terang. Dia tidak menahan bantuan untuk mendapatkan rasa terima kasih atau menilai orang lain dari penampilan mereka, dia juga tidak berpura-pura anggun atau gagah di depannya. Begitu dia menyelesaikan semuanya di kediaman, hanya ada beberapa kekhawatiran yang menggantung di hati Jiang Chen. Ketika dia menyelesaikan semuanya, Kepala Istana Danci mengirim mesin terbang pesan, mengundangnya untuk datang. Kepala Istana telah banyak membantunya dan banyak membantunya, jadi Jiang Chen tentu saja tidak menyeret kakinya dan segera bangkit, berjalan menuju kediaman Danci. Jiang Chen, kamu agak sibuk akhir-akhir ini Tidak buruk sama sekali nak, sepertinya kamu akan menembus ranah asal tingkat kelima. Danci bisa melihat sekilas bahwa Jiang Chen berada di puncak alam asal tingkat keempat. Aku akan berusaha untuk menerobos ke tingkat kelima sebelum pertempuran pil. Jiang Chen tidak perlu memasang fasad di depan kepala istana. Sungguh jenius yang luar biasa gila. Kepala istana Danci menghela nafas. Saya sama sekali tidak merasakan superioritas tentang kecepatan kultivasi saya di depan Anda. Saya menghabiskan 2 tahun untuk naik dari tingkat pertama ke alam asal tingkat kelima, tetapi Anda telah menghabiskan kurang dari setahun. Saya berani mengatakan bahwa bahkan para jenius dari 8 alam atas hampir tidak mampu menyamai itu. Petik 2. Jiang Chen tertawa. Itu datang ke Istana Regal Pil yang memiliki sumber daya yang unggul, dan itu sepenuhnya berkatmu, Kepala Istana. Jika Anda tidak membawa saya ke sini, dari mana saya mendapatkan begitu banyak sumber daya? Jumlah besar pil pembina asal memang sangat bermanfaat bagi Jiang Chen. Meskipun pil-pil itu dapat mendorong kultivasi lebih cepat, mereka tidak terlalu luar biasa untuk menghasilkan kecepatan ini. Anda pasti pernah mengalami beberapa pertemuan kebetulan lainnya. Sudahlah, aku tidak akan terus bertanya. Saya memanggil Anda ke sini karena saya ingin bertanya, dari mana kamu mendapatkan 9 Magnificence Wine? Danci tertawa, anggur 9 keagungan. Jiang Chen terkejut, tetapi berbicara dengan jujur. Saya pernah diajarkan oleh seorang ahli yang luar biasa ketika saya masih kecil dan belajar beberapa trik darinya. Saat itulah saya belajar bagaimana membuat wine. Anda tahu cara membuatnya. Sebuah petunjuk dari sesuatu yang lain merayap ke dalam nada suara Danci. Ya, Jiang Chen tidak menyangkalnya. Tidak sulit untuk memperbaiki anggur ini, dan dengan tingkat kultivasinya saat ini,
Itu adalah tugas yang sangat mudah sehingga dia tidak perlu mengeluarkan banyak usaha sama sekali. Kemampuannya telah terbatas di kerajaan Skylaurel karena sumber daya yang terbatas, tetapi sekarang di Istana Regal Pil, dia hampir tidak terlalu memikirkan peringkat roh 9 Magnificence Dewa Wine. Bagus, luar biasa. Jiang Chen, Myriad Domain memiliki tradisi mencicipi anggur setiap kali kita bertemu. Sejak Regal Pil Palace saya didirikan, kami belum pernah mengeluarkan anggur yang layak. Sebaliknya, Sekte Walkabou telah mengklaim pusat perhatian di daerah ini. Saya merasa bahwa jika kita bisa mengeluarkan 9 anggur keagungan dalam pertarungan pil, kita akan bisa sedikit mengalahkan sikap bangga mereka. Ini tentu membantu bahwa Sekte Walkabou selalu menjadi lawan terbesar kami dalam kompetisi pil. Jiang Chen tersenyum saat dia segera mengerti maksud kepala istana. Anggur 9 keagungan bukanlah rahasia apapun yang tidak bisa diteruskan, jadi dia tidak punya alasan untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri. Kepala istana, ada peringkat untuk anggur ini juga. Itu akan menjadi peringkat fana, roh, asal, santo, bumi, dan langit. Anda ingin yang mana? Mari kita kesampingkan peringkat bumi dan langit, saya tidak tahu bagaimana membuatnya. Petik 2. Tapi dia benar-benar melakukannya. Hanya saja kedua level ini terlalu menakutkan, Regal Pil Palace mungkin bahkan tidak bisa menyiapkan semua materialnya. Aku mencicipi peringkat roh terakhir kali, kan? Kemudian kita bisa merasakan peringkat asal. Petik 2. Tidak masalah. Kita bisa mencoba bahkan peringkat Saint selama kita memiliki cukup bahan. Jiang Chen berpikir, karena Anda ingin menggunakan anggur untuk membuat pendirian, maka saya akan memberi Anda versi peringkat suci sehingga Istana Pil Regal benar-benar dapat menikmati kemuliaan. Istana Regal Pil telah memperlakukannya dengan baik, jadi sedikit pengembalian ini tepat. Kepala istana dan Qi sangat senang. Peringkat roh sudah sangat menakjubkan, dan peringkat orang suci adalah 2 peringkat penuh di depan itu. Ini tentu saja akan menjadi minuman surgawi yang belum pernah dilihat oleh Myriad Domain sebelumnya sepanjang sejarahnya. Baik. Bahan apa yang Anda butuhkan? Saya akan mengumpulkan semuanya untuk Anda bahkan jika saya harus menggali 10.000 mil dari Istana Pil Regal. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Kita tidak perlu pergi sejauh itu. Saya yakin Istana Pil Regal dapat mempersiapkan semuanya. Silakan ambil kuas dan tinta, saya akan menuliskan resepnya untuk Anda. Bagus. Jiang Chen, aku berhutang budi padamu. Dan Qi sangat bersemangat. Meskipun dia bukan orang yang beruntuk menikmati secangkir, memasukkan anggur dengan ramuan roh masih merupakan hiburan yang sopan di dunia Dao bela diri. Hampir setiap kultivator menyukai kenikmatan secangkir, itu hanya masalah seberapa banyak yang mereka lakukan. Kepala istana sering membuat anggur untuk dirinya sendiri dan mencoba menambahkan segala macam ramuan roh ke dalamnya, tetapi dia tidak pernah mendapatkan keuntungan besar. Entah itu terlalu banyak obat dan anggur biasa-biasa saja, atau anggur yang baik tetapi produk yang sederhana. Anggur 9 keagungan embun terasa luhur dan dipuji sebagai minuman yang sangat halus. Dan Qi hanya bisa membayangkan seberapa besar dampak yang akan mereka miliki di seluruh Myriad Domain segera setelah mereka mengeluarkannya. Menggunakan anggur untuk menyebarkan nama mereka dan mendapatkan keuntungan untuk meningkatkan pengaruh Istana Regal Pil juga menjadi dasar untuk membangun kembali kekaisaran segudang di masa depan. Bab 527, Keluarga Ling Sisters. Jiang Chen dengan santai menyerahkan resep untuk peringkat bijak 9 Magnificence Dewa Wine kepada kepala istana dan Qi. Adapun benar-benar membuat anggur sendiri, ketika dia melihat betapa bersemangatnya kepala istana untuk mencoba, Jiang Chen tahu bahwa dia mungkin tidak harus melakukannya sendiri. Haha, Jiang Chen, resep ini bernilai kota. Joy menari-nari di alis kepala istana dan Qi saat dia menjadi bersemangat dengan semangat tinggi. Jiang Chen menggoda, tentunya Penatua Lian Cheng tidak akan berpikir begitu. Kepala istana dan Qi tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Kamu bocah, Anda bahkan menjadikan Penatua Lian Cheng sebagai bahan lelucon Anda. Namun, kata-kata Anda hanya menunjukkan bahwa Anda tidak mengenal Penatua Lian Cheng dengan baik. Dia adalah pecandu alkohol nomor 1 di Regal Pil Palace kita. Ketika datang untuk minum anggur, yang lebih tua pasti akan menjadi penggemar terbesar dari Santo peringkat 9 Magnificence Wine. Mungkin dia bahkan akan menjadi penggemarmu setelah dia mendengarnya. Jiang Chen buru-buru berkata, Kepala istana, resep ini hanya hal kecil, tolong jangan keluarkan aku. Hasil agung dari pencapaian semacam ini hanya pantas jika dikaitkan dengan Anda,
kepala istana. Petik 2. Bukannya dia tidak ingin pujian atas namanya, tetapi karena tidak perlu ada begitu banyak lingkaran cahaya di sekelilingnya saat itu. Dia juga tidak ingin semua orang datang memintanya untuk membuat anggur peringkat suci ini untuk mereka kemanapun dia pergi. Itu tidak akan membawa akhir masalah ke kepalanya. Kepala istana dan Qi memulai, tapi segera mengerti kehati-hatian Jiang Chen. Jiang Chen, sangat jarang orang seusiamu tidak sombong dan rakus akan pemujaan. Ini adalah perbedaan terbesarmu jika dibandingkan dengan Shen Qinghong. Jiang Chen tersenyum tipis dan tidak memuji dirinya sendiri. Kepala istana, aku akan kembali ke kediamanku sekarang. Ayo, aku menunggu pencapaianmu yang menakjubkan di Pil Battles. Dan Qi mendorong. Ketika Jiang Chen pergi, dan Qi melihat resep ini dengan takjub. Jika resep ini ada di 8 alam atas, itu akan diperebutkan dengan sengit oleh banyak orang, belum lagi myriad domain. Dan Jiang Chen telah mengeluarkannya begitu saja, tanpa ragu-ragu sama sekali. Tindakan ini saja merupakan bukti yang sangat baik dari sikap dan karismanya. Dia telah mengeluarkan resep yang begitu berharga tanpa mengharapkan rasa terima kasih atau bantuan sebagai balasannya, dan bahkan tidak menyebutkan imbalannya. Ai, sepertinya bersekutu dengan sekte pohon berharga dan memasukkannya ke dalam istana Pil Regal bukan hanya kebetulan baginya, tetapi juga keberuntungan bagiku juga. Dan Qi menghela nafas dalam hatinya, mengingat pengingat dan petunjuk Penatua Sun. Hanya beberapa hari yang singkat sudah cukup baginya untuk melepaskan belenggunya dan melihat peningkatan pesat dalam kultivasinya. Dia sekarang berada di alam bijak tingkat ke-6 dan sepenuhnya memenuhi syarat untuk menyerang tingkat Santo Langit. Begitu dia melakukannya, dia akan menjadi eksistensi utama di myriad domain. Dan Qi adalah orang yang ambisius dengan rencana besar, dan dia melihat harapan untuk mewujudkan tujuannya di Jiang Chen. Sayang sekali bahwa Penatua Sun hanya mengajari saya selama beberapa hari. Jika saya bisa mendapat manfaat dari petunjuknya selama setengah tahun atau bahkan lebih lama, saya bahkan mungkin memiliki hak untuk menjadi kaisar. Petik 2. Kembali ke kediamannya, Jiang Chen sekali lagi mencoba menyerang alam asal tingkat ke-5. Dengan begitu banyak pil pembina asal yang dimilikinya, dia tidak punya alasan untuk tidak mencoba. Menurut perhitungannya, masih ada waktu sekitar 1 bulan sampai mereka harus berangkat ke Gunung Rippler Mirage. Waktu 1 bulan cukup banyak. Sama seperti Jiang Chen memasuki budidaya pintu tertutup, berita datang dari Aula Herbal bahwa daftar 8 orang yang berpartisipasi dalam pertempuran pil akhirnya diputuskan. Dari generasi senior adalah, Hallmaster Yun Ne, Wakil Hallmaster Wang Yue, Wakil Master kedua Ouyang De, dan Penatua reguler dari Herbal Hall, Che Ziwu. Dari generasi muda, Jiang Chen, Mu Gaoqi, Ling Bier, dan Shen Qinghong. Jun Mobai dan Shen Trivire, serta cucu Ouyang De, Ouyang Chao, semuanya telah dilewati. Mereka yang berasal dari generasi yang lebih tua semuanya adalah sesepuh dengan karakter mulia dan prestise yang luar biasa. Yang lain secara alami tidak keberatan dengan hasil ini. Meskipun kultivasi Ouyang De dan Che Ziwu tidak setinggi kepala istana dan Qi atau Penatua Lian Cheng, itu tidak akan berhasil untuk 2 kelas berat istana Pil Regal, kepala istana dan Hallmaster Hall of Might untuk berpartisipasi dalam pertarungan pil itu sendiri. Lebih tepatnya generasi muda yang akan selalu mengalami kontroversi tidak peduli siapa yang membuat potongan. Jiang Chen sebenarnya adalah subjek protes paling sedikit sekarang. Bagaimanapun, penampilannya dalam tantangan pil berulang telah sempurna, dan 3 kelas berat dalam sekte semuanya telah menegaskan potensi Dao Pil Jiang Chen. Tidak mungkin ada yang salah tentang itu. Dalam nada yang sama, konstitusi kayu bawaan Mu Gaoqi dari tatanan tinggi sudah cukup untuk menutup semua spekulasi. Bahkan jika dia bukan perwakilan dari pil Dao tingkat tertinggi, mengingat sekte itu mengolahnya sebagai jenius utama jangka panjang dalam pil Dao meninggalkan penampilannya di daftar pertempuran pil tanpa pertanyaan. Adapun Ling Bier, dia telah menjadi yang pertama dalam nama pil Dao jauh sebelum daerah berdaulat merekrut Jiang Chen dan Mu Gaoqi, tetapi meskipun demikian, masih ada orang-orang yang tidak menerima penempatannya. Karena dia biasanya tetap berada di area berdaulat, dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Adapun Shen Qinghong, jenius teratas di antara generasi muda, meskipun potensi pil Dao-nya tidak diketahui, cukup banyak yang bisa dikumpulkan dari hasil imbangnya dengan Jiang Chen. Tapi selain itu, dia tidak menunjukkan kecakapan yang meyakinkan. Oleh karena itu,
Ada juga orang-orang yang secara pribadi merasa bahwa dia pergi berdasarkan latar belakang dan potensi dao bela dirinya, dan bahwa Ling Bier telah dipilih karena wajahnya yang cantik. Tentu saja, semua spekulasi ini dibisikkan di balik pintu tertutup. Tidak ada yang berani keluar untuk menuduh siapapun di depan umum. Sejujurnya, mereka yang berspekulasi tidak memiliki keyakinan sedikit pun bahwa tingkat pil dao mereka bisa lebih baik daripada Shen Qinghong atau Ling Bier. Terlepas dari itu, Jiang Chen tidak terpengaruh oleh publikasi daftar tersebut. Dia tidak begitu terkejut ketika mengetahui hasilnya, dan bersiap untuk memasuki budidaya pintu tertutup ketika tamu datang mengetuk di luar kediamannya. Oh itu kamu, Jiang Chen sedikit terkejut melihat tamunya, saudara perempuan Ling. Kakak Jiang Chen, apakah kamu tidak menyambut kami? Ling Huier melebarkan matanya saat bulu matanya yang panjang menari-nari, memancarkan sikap yang menyenangkan. Bukannya Jiang Chen tidak menyambut tamu, tetapi dia benar-benar tidak punya waktu untuk melayani tamu ketika dia akan pergi ke pengasingan. Namun, dia memiliki kesan yang baik terhadap gadis-gadis ini, jadi dia tidak punya alasan untuk menjaga jarak dengan mereka. Dia terkekeh dan berkata, "Masuk, masuk." Gou Yu juga sedikit tercengang melihat kunjungan para suster ini. Sungguh sepasang saudara perempuan yang mempesona. Ling Bier sempurna seperti batu giok putih dan bersinar seperti permata dari gunung yang membeku. Ling Huier adalah gambaran masa muda dan mempesona seperti nyala api yang menari. Bahkan seseorang yang percaya diri seperti Gou Yu merasa bahwa dia sedikit memucat jika dibandingkan dengan penampilan Ling Bier. Dari semua gadis yang pernah dilihatnya, sepertinya hanya Dan Fei dari kerajaan Sky Laurel yang bisa dibandingkan dengan mereka. Cahaya muda Ling Huier dan dadanya yang membuncit yang sepertinya akan menembus pakaiannya setiap saat bahkan membuat Gou Yu yang merasa bahwa dia tidak sebanding dengan gadis kecil itu. Jiang Chen tetap tenang seperti biasa, tidak menunjukkan tanda-tanda ketertarikan oleh sepasang saudara perempuan yang berbeda ini. Bukan karena dia melakukan tindakan menyendiri, tetapi dia telah melihat terlalu banyak keindahan di bawah langit di kehidupan masa lalunya dan telah lama mengembangkan kekebalan terhadap mereka. Dia bahkan dengan bijaksana menolak untuk berbagi tempat tidurnya dengan mereka yang paling menakjubkan. Gou Yu tidak berlama-lama setelah menyajikan teh. Kakak senior Ling, wawasan apa yang mungkin harus kamu berikan dengan kunjunganmu kali ini? Jiang Chen bertanya dengan sopan. Ling Huier lah yang menjadi tidak senang dengan pertanyaan ini saat dia cemberut. Kakak Jiang, kamu terlalu berlebihan. Saya jelas di sini dengan saudara perempuan saya, tetapi Anda hanya memintanya dan bukan saya. Petik 2. Jiang Chen tertawa sedih dan menggosok hidungnya. Baiklah, itu salahku. Itu tidak akan terjadi lagi. Alis Ling Bier yang melengkung halus sedikit berkerut dan dia berbicara kepada Ling Huier. Huier, kamu berjanji padaku sebelum kita datang bahwa kamu tidak akan bercanda dan menganggap enteng ini. Inilah sebabnya saya membiarkan Anda datang. Kami akan langsung kembali jika kamu terus bersikap seperti ini. Ling Huier jelas sangat dimanjakan oleh saudara perempuannya saat dia menggerutu dan bersandar di kursi. Dia ditopang oleh sepasang lengan ramping seperti batu giok saat kakinya berayun ke sana kemari. Dia mulai bergoyang santai. Saudara laki-laki Jiang Chen, mohon maafkan gangguan kami dari kunjungan ini. Meskipun Ling Bier tampak sebagai bagian dari kecantikan yang dingin, dia masih memahami keramahan sosial dunia. Tidak sama sekali. Silakan berbicara terus terang jika kakak perempuan Ling memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Ling Bier mengangguk. Saya cukup beruntung untuk mendapatkan tempat di Pil Battles, tapi saya masih memiliki beberapa pertanyaan berkaitan dengan Pil Dao dan ingin mendiskusikan Dao dengan saudara junior Jiang Chen, untuk memverifikasi pikiran kita dan saling membantu untuk meningkatkan. Jadi dia di sini untuk mendiskusikan pemikiran tentang Pil Dao. Biasanya, Jiang Chen tidak akan menentang ini, tetapi karena dia bersiap untuk pergi mengasingkan diri untuk menyerang peringkat bela diri Dao berikutnya, bagaimana dia punya waktu untuk melakukannya sekarang? Ling Huier sedikit terkejut melihat Jiang Chen tidak segera merespon. Adik laki-laki Jiang Chen, apakah ada kesulitan? Jiang Chen tidak bertele-tele saat dia tersenyum kecut. Saya berencana pergi ke budidaya pintu tertutup untuk menyerang belenggu Dao bela diri. Waktu kakak perempuan biar agak disayangkan, tetapi area apa yang ingin didiskusikan oleh kakak perempuan itu? Petik 2. Ling Bier menggigit bibirnya sedikit untuk mendengar ini, sedikit kecewa, tapi dia bukan tipe orang yang memaksakan keinginannya pada orang lain. Penyesalan mewarnai nadanya saat dia berkata, kultivasi Dao bela diri adalah masalah penting.
Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu, saudara junior. Saya akan datang memanggil Anda pada kesempatan berikutnya kalau begitu. Petik 2. Kamu sangat menyanjungku. Jiang Chen buru-buru menjawab. Saya akan lebih dari senang untuk terlibat dalam wacana refleksi Pildao. Ling Huier tidak tahan mendengar mereka begitu sopan satu sama lain dan berbicara dengan keras. Apakah kamu serius, kakak senior Jiang Chen? Wanita cantik seperti saudara perempuan saya datang mengetuk untuk berbagi pemikiran dengan Anda, tetapi Anda menolaknya. Apakah kamu laki-laki atau tidak? Petik 2. Ling Bier memerah ketika kata-kata ini terdengar saat dia membentak, Huier, apa yang kamu lakukan? Bahkan Jiang Chen merasa agak canggung dengan kata-kata ini. Apa? Kak, Anda berbicara terus terang bahkan kepada Shen Qinghong. Jangan pikir saya tidak tahu bahwa Anda menolak undangannya untuk menjadi mitra daunnya. Kakak laki-laki Jiang Chen, dalam 17 tahun hidup saya, ini adalah pertama kalinya saya melihat saudara perempuan saya berbicara dengan seorang anak laki-laki terlebih dahulu. Ling Huier, tutup, milikmu, mulut. Wajah Ling Bier telah membeku menjadi topeng merah saat dia tampak seperti dia ingin merangkak ke dalam lubang di tanah. Adik perempuannya ini, yang tidak cukup baik untuk mencapai apapun tetapi lebih dari cukup untuk merusak banyak hal, benar-benar badut. Ling Bier mengalami puncak rasa malu. Aku tidak akan diam. Anda selalu mengatakan saya masih muda dan terlalu kecil untuk sesuatu. Aku sudah 17. Bagaimana aku terlalu kecil? Ling Huier semakin gelisah saat dia mulai benar-benar merasakan pidatonya, dan melompat, menjulurkan asetnya yang mengesankan. Aku bahkan lebih besar darimu di beberapa area. Dia membusungkan dadanya yang bergelombang lagi. Jiang Chen langsung terdiam. Ling Huier ini benar-benar berani berbicara tentang apapun. Ling Bier hanya ingin mati pada saat itu. Dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri kali ini. Si idiot seorang saudari mencoba membandingkan peti dengannya di depan seorang pria muda. Bab 528, Masalah Ling Bier. Sekilas Jiang Chen di dada Ling Bier ketika dia mendengar kata-kata ini hampir membuatnya ingin pingsan karena malu. Oh surga, dia memerah-merah saat dia menekan keinginan untuk menghunus pedangnya dan jatuh di atasnya. Meskipun Jiang Chen tidak bermaksud untuk bertindak sembrono terhadapnya, dan tindakannya merupakan reaksi alami terhadap kata-kata saudara perempuannya, dia masih merasa tubuhnya benar-benar terlihat oleh tatapan itu. Jiang Chen terbatuk ringan ketika dia melihat betapa canggung situasinya. Tolong tunggu sebentar, aku akan kembali dengan beberapa makanan ringan. Dia adalah orang yang cerdas, dan tahu bahwa jika dia tidak menghindar dari pandangan pada saat itu, Ling Bier akan kesulitan untuk menyelesaikan sesuatu. Dia memegang kursi untuk kehidupan tercinta setelah Jiang Chen pergi, perlahan menepuk dadanya saat dia memelototi saudara perempuannya. Huier, apakah kamu ingin membuat kakakmu marah sampai mati? Ling Huier tidak memikirkannya. Kakak laki-laki Jiang Chen ini terlalu jahat. Ketika seorang cantik sepertimu datang mengetuk pintunya, itu adalah keberuntungan yang dia habiskan untuk berkultivasi beberapa kali seumur hidup. Beraninya dia tidak memberimu wajah. Huff, pria seperti ini pantas melajang seumur hidupnya. Ling Bier benar-benar terdiam. Dia sejujurnya hanya datang untuk bertukar pikiran tentang Pildao, tetapi sekarang saudara perempuannya telah memutarbalikkan niatnya untuk merayu seorang pria. Bagaimana Ling Bier yang bangga bersedia menerima ini? Ling Huier, jika kamu menyebarkan desas-desus yang tidak berdasar, aku akan menghukummu selama 3 tahun budidaya pintu tertutup setelah kita kembali. Ini adalah jurus pamungkas Ling Bier, dan memiliki efek yang diinginkan. Wajah Ling Huier berubah drastis saat dia menutup mulutnya dengan satu tangan, ekspresi panik yang mengerikan di wajahnya. Aku tidak akan mengatakannya lagi, Kak. Huier hanya berpikir bahwa Anda merasakan sesuatu untuk kakak senior Jiang Chen dan ingin memberi Anda berdua dorongan. Ini pasangan yang sempurna, apa yang tidak baik tentang itu? Ling Huier buru-buru melambaikan tangannya dengan wajah pucat saat kakaknya melontarkan tatapan yang bisa membunuhnya. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun lagi, aku janji. Ling Bier mencengkeram dadanya dengan tangannya saat wajahnya yang lembut dan lembut mulai berubah warna. Air mata mulai menggenang di matanya. Huier, Mama meninggal lebih awal dan Papa pergi ke berbagai tempat aneh untuk mendukung kami berdua. Kemudian dia dijangkiti racun yang eksotis ketika aku berumur 7 tahun dan kalian 5 tahun. Dia menggenggam tanganku di ranjang sakitnya dan mengingatkanku untuk membesarkanmu dengan baik dan merawatmu dengan baik. Setelah kami memasuki Regal Pil Palace,
bahkan para tetua dari Herbal Hall tidak berdaya menghadapi racun aneh ini. Apakah Anda benar-benar memahami beban di pundak kita? Saya ingin mendapatkan inspirasi dari Jiang Chen setelah mengamati bahwa dia adalah seorang jenius yang langka dalam pil Dao, tetapi Anda terus menyesatkan percakapan dan berbicara omong kosong. Apakah Anda pikir saya tidak tahu pikiran kakak senior Sen? Apakah Anda pikir saya masih punya waktu untuk kebodohan antara pria dan wanita? Aku tidak akan menikah selama papa masih terkena racunnya. Apa bedanya jika aku mendedikasikan sisa hidupku untuk siapapun yang bisa menyembuhkan papa? Huier, reputasi saya adalah satu hal ketika Anda mulai menumbuhkan omong kosong, tetapi bukankah itu akan menyebabkan saudara junior Jiang Chen kurang memikirkan kita? Bukankah itu akan membuat papa menderita lagi? Ling Huier bukan orang yang tidak berperasaan saat air matanya mulai mengalir di wajahnya semakin kakaknya berbicara. Dia meraih adiknya saat Ling Bier mulai terisak. Kakak, aku salah. Jangan menangis, tolong. Huier yang melakukan kesalahan, Huier yang bertindak buruk. Aku akan mendengarkanmu baik-baik mulai sekarang saudari. Saya suka papa juga, Huier akan menjadi seperti Anda. Huier akan mendedikasikan sisa hidupnya untuk siapapun yang bisa menyembuhkan racun papa juga. Kedua saudara perempuan itu saling berpelukan erat dan menangis bersama. Ling Bier yang kembali ke akal sehatnya terlebih dahulu saat dia tiba-tiba menyadari betapa tidak pantasnya menangis seperti ini di wilayah Jiang Chen. Dia mengendalikan emosinya dengan susah payah dan menghapus jejak air mata yang mengalir di pipinya sebelum membantu adik perempuannya. Jangan menangis, Huier. Tidak peduli apa, aku akan menemukan ramuan roh yang merupakan penawar racun papa di Gunung Rippler Mirage kali ini. Kedua saudara perempuan itu agak malu untuk sementara waktu. Bagaimanapun, ini adalah kediaman Jiang Chen, dan meskipun dia tidak bersama mereka saat ini, masih agak memalukan bagi mereka berdua untuk terlibat dalam sesi menangis seperti ini. Itu adalah hal yang baik bahwa butuh beberapa saat bagi Jiang Chen untuk kembali dengan beberapa buah roh. Waktu telah memberi keduanya kesempatan untuk mencapai tingkat keseimbangan tertentu. Maafkan saya, saudara junior Jiang Chen. Mohon maafkan perilaku kami. Suara Ling Bier sedikit tenang, sedangkan Ling Huier bersembunyi di belakang adiknya dan menatap Jiang Chen dengan mata cerah. Adik perempuan Huier lucu dan polos, dengan temperamen yang sangat menawan. Mengapa saya harus memaafkan perilakunya? Petik 2. Mata jernih Ling Bier melirik Jiang Chen saat dia mendesah sedih. Karena saudara junior Jiang Chen akan berkultivasi secara tertutup, kami dua saudara perempuan akan pergi dulu. Ling Huier tiba-tiba melangkah keluar dari belakang adiknya untuk berjalan di depan Jiang Chen. Kakak Jiang Chen, karena semua orang mengatakan kamu memiliki potensi Dao Pil tertinggi di generasi muda, apakah kamu berani membiarkan aku menanyaimu? Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Dengan apa saudari junior Huier ingin mengujiku? Apakah kamu tahu racun yang tak tertandingi di antara daftar racun langka dan eksotis di dunia yang disebut Divine Befuddlement Miasma? Jiang Chen memulai. Mengapa Ling Huier tiba-tiba mengangkat racun ini sebagai topik? Dia menangkap getaran yang tiba-tiba menjalari tubuh Ling Bier dalam penglihatan tepinya saat saudara perempuannya membicarakannya. Sepertinya dia sama-sama tertarik dengan topik ini, tetapi terlalu malu untuk membicarakannya. Dia berpikir sebentar, saya pernah mendengar seorang ahli terpelajar berbicara tentang semua racun langka dan eksotis di dunia, dan miasma kebingungan surgawi sangat sulit bahkan untuk menempati peringkat 100 teratas dari semua racun yang ada. Itu bukan racun yang sangat kuat, jadi sepertinya agak berlebihan untuk menyebutnya racun yang tak tertandingi, bukan? Tubuh Ling Bier bergetar lagi ketika kata-kata ini diucapkan, nyaris tidak bisa berdiri. Namun Ling Huier memiliki ekspresi tidak percaya, bahkan tidak dalam 100 teratas. Kakak senior Jiang Chen, apakah Anda mengada-ada? Saya pernah mendengar bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan miasma kebingungan surgawi ini. Petik 2. Benar-benar sulit bagi racun ini untuk masuk dalam 100 besar, tapi mungkin itu racun yang lebih tidak jelas dan sulit disembuhkan di benua Divine Abyss. Jiang Chen tersenyum sembarangan dan mengangguk. Saya hanya mendengar ahli membicarakannya dengan santai. Peringkatnya mungkin tidak akurat. Petik 2. Dia secara alami tidak ingin berdebat dengan seorang gadis kecil. Memang, sedikit ekspresi yang muncul di wajah Ling Bier meredup segera setelah dia mengucapkan kata-kata ini, dan Ling Huier melompat dari kaki ke kaki dalam kemarahannya. Bagaimana kamu bisa berbicara begitu tegas tentang hal-hal yang hanya kamu dengar? Jiang Chen hanya tersenyum pada kecaman Ling Huier.
Berdebat dengan seorang gadis kecil adalah usaha yang sia-sia dan melelahkan. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak berguna. Ling Bier bagaimanapun, adalah seseorang yang cerdas di dalam dan cantik di luar. Ketika dia melihat Jiang Chen bertindak demikian, dia menebak tanpa ragu bahwa ada sesuatu yang tidak dia bicarakan. Ketika dia sampai pada kesimpulan ini, dia dikejutkan oleh dorongan hati dan berkata, "Saudara laki-laki Jiang Chen, apakah ahli yang Anda bicarakan pernah mengatakan jika ada cara untuk menyembuhkan racun ini?" Dia sangat takut bahwa Jiang Chen akan berpikir bahwa dia tidak tulus, jadi dia dengan sungguh-sungguh melakukan penghormatan dari seseorang yang meminta pengawasan. "Saudara laki-laki Jiang Chen, biar dengan tulus meminta pengetahuan Anda dan akan berterima kasih jika saya menerima petunjuk apapun." Ling Bier berbeda dari Ling Huier. Jika itu Ling Huier, Jiang Chen pasti tidak akan menganggapnya serius dan mengabaikan masalah itu. Tapi Ling Bier bukan orang yang mudah meminta bantuan, dan dengan demikian jika dia melakukannya, itu memang masalah yang serius. Meskipun Jiang Chen tidak ingin menjadi sorotan, Ling Bier datang mengetuk dan meminta bantuannya dengan tulus sehingga dia tidak bebas untuk terus berpura-pura bodoh. Saya kira seseorang dapat mengidentifikasi miasma kebingungan surgawi sebagai racun eksotis. Inti dari kompleksitas racun terletak pada kenyataan bahwa itu adalah penggabungan dari banyak gas beracun. Bahkan ada beberapa miasmas yang berkumpul menjadi satu yang unik. Karena itu, penawar dan penyembuhan yang dibutuhkan untuk setiap miasma juga unik. Kompleksitas ini adalah mengapa ia terdaftar di antara racun langka. Mereka yang menderita itu akan melihat kesadaran mereka tenggelam dalam keadaan berkabut, menghabiskan hari-hari mereka dalam keadaan koma. Jika seseorang memiliki cara untuk memperpanjang hidup, maka pasien dapat bertahan. Tetapi jika pasiennya miskin dan tanpa metode seperti itu, maka sayangnya mereka ditakdirkan untuk mati. Jiang Chen akrab dengan miasma, dan kata-katanya hanyalah teori paling dangkal di baliknya. Namun kata-kata ini cukup untuk membuat dada Ling Bier naik turun dengan perasaan. Jika bukan karena dia terbiasa mengendalikan emosinya sendiri, dia mungkin sudah menangis. Selama bertahun-tahun, dia telah menghancurkan hatinya dengan kekhawatiran atas masalah ayahnya. Dia telah membalik-balik hampir semua buku besar di Istana Regal Pil, tetapi tidak pernah menemukan firasat obat untuk miasma. Selama bertahun-tahun, dia telah memegang keyakinannya pada obatnya, tetapi harapannya telah pupus dari tahun ke tahun. Dia telah mengunjungi semua tetua di aula herbal untuk mencari bantuan, dan bahkan penatua Yun Ni, yang telah mempelajari sedikit tentang miasma, tidak berdaya setelah melihat gejala ayahnya. Di seluruh myriad domain, sekte yang paling mahir dalam racun adalah sekte Walkabout. Dia pernah mengunjungi mereka secara langsung ketika dia berusia 17 tahun. Namun, tidak ada yang memperhatikannya di sana. Ada beberapa tetua yang tampak sedikit tertarik, tetapi menempatkan kondisi mengambil Ling Bier untuk menjadi mitra dao mereka dan minta dia menawarkan tubuhnya terlebih dahulu sebelum datang ke Istana Pil Regal untuk melihatnya. Mereka hanya mengatakan akan memeriksanya, dan membiarkan masalah apakah mereka dapat menyembuhkan ayahnya atau tidak. Ling Bier adalah tipe orang yang lebih memilih mati untuk menjaga kesuciannya. Bahkan seorang pria asing yang menyentuh tangannya akan menimbulkan reaksi keras dari kepribadiannya yang kuat, apalagi mengorbankan tubuhnya. Bagaimana dia bisa setuju untuk menggunakan tubuhnya dengan imbalan janji untuk datang mengevaluasi ayahnya? Tentu saja, dia tidak pernah menyetujui hal semacam itu. Tapi sejak saat itu, dia bersumpah bahwa dia bahkan akan bersedia menjadi pelayan orang yang bisa menyembuhkan miasma ayahnya, dan jika tidak ada yang melakukannya, maka dia akan tetap suci sepanjang hidupnya. Sumpah itu juga merupakan sinyal bagi para lelaki tua dengan pikiran cabul di kepala mereka bahwa meskipun dia bisa mengorbankan dirinya untuk ayahnya, dia bukan gadis yang bisa dengan mudah diselingkuhi oleh siapapun. Anda tidak akan pernah menipu saya dengan janji. Dan sekarang, dia telah menerima informasi tentang miasma dari murid yang baru dilantik. Meskipun hanya beberapa kata, itu lebih dapat diandalkan daripada siapapun yang dia temui sebelumnya karena deskripsi gejala Jiang Chen sama persis dengan deskripsi ayahnya. Seolah-olah dia telah melihat ayahnya dengan matanya sendiri. Dia yakin bahwa Jiang Chen sama sekali tidak mengetahui masalah ayahnya sebelum ini. Percikan harapan yang telah padam lagi dan lagi tanpa sadar berkedip untuk hidup di dalam hatinya. Dia tidak mau menyerah bahkan sedikit pun harapan. Suaranya sedikit bergetar saat kecemasan akan bantuan dan kekhawatiran kehilangan harapan kembali berperang di matanya yang ekspresif.
Saudara laki-laki Jiang Chen, menurut apa yang Anda katakan, apakah ada obat untuk miasma? Dia merasa seluruh tubuhnya menjadi lemah setelah menanyakan ini, nyaris tidak bisa tetap berdiri. Badai emosi yang bergolak dalam dirinya membuatnya sangat ingin mengetahui hasilnya, dan juga sangat takut bahwa Jiang Chen akan mengatakan bahwa tidak ada obat yang mungkin. Bab 529, Ling Huier yang gila. Mata Dewa Jiang Chen telah lama menangkap petunjuk bahwa Ling Bier telah berkhianat dengan reaksinya. Dia dengan cepat sampai pada kesimpulan bahwa seseorang yang berhubungan dengannya menderita miasma. Dia secara alami tidak akan bertanya siapa, tetapi siapapun yang dapat menyebabkan kecantikan yang dingin dan pendiam seperti dia kehilangan ketenangannya benar-benar akan menjadi seseorang yang sangat dia cintai. Jiang Chen adalah pria yang cerdas dan tidak ingin memaksakan situasi, jadi dia berpikir sebentar dan mengangguk. Miasma sulit disembuhkan. Lebih tepatnya, tidak sulit untuk disembuhkan, tetapi sulit untuk didiagnosis. Jika seseorang dapat sampai pada diagnosis yang tepat, maka penawarnya tidak sulit untuk dibuat. Sebuah cahaya berkedip di mata Ling Bier saat hatinya dibanjiri dengan emosi yang bergolak. Memang, Penatua Yunni telah mengatakan sesuatu seperti itu sebelumnya, tapi dia tidak sejelas ini. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak dapat memberikan diagnosis yang tepat untuk miasma. Jika dia bisa, mungkin dia bisa menemukan obat penawar sesuai dengan gejalanya. Meskipun Penatua tidak sesederhana Jiang Chen, maknanya serupa karena ini sulit didiagnosis. Sebaliknya, ada lebih banyak harapan untuk bisa menemukan obatnya jika mereka bisa menentukan penyebabnya. Ling Bier menatap kosong sejenak. Dia sebenarnya tidak tahu bagaimana mengajukan pertanyaan sekarang karena pertanyaan itu sedang menatap wajahnya. Mohon Jiang Chen untuk menyembuhkan ayahnya. Berjanji untuk menikahi dirinya sendiri dengannya. Ini adalah hal-hal yang Ling Bier bersedia bersumpah, tapi menyuarakan kata-kata memalukan seperti itu di depan seorang pemuda adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah bisa lakukan. Seseorang yang semuda dan setampan Jiang Chen membuatnya semakin sulit untuk memulai pembicaraan. Agaknya Ling Huier dengan ketidaktahuan bahagianya yang memandang Jiang Chen dari atas ke bawah dengan sedikit tatapan menilai. Kakak Jiang Chen, bicaralah dengan jujur, apakah kamu tahu sumpah yang pernah disumpah oleh saudara perempuanku? Jiang Chen benar-benar bingung, dan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Sumpah apa? Rahang Ling Huier jatuh. Dia tidak yakin apakah Jiang Chen sedang berakting, atau dia benar-benar tidak tahu. Tapi dia datang dengan ide brilian lain dengan keras kepalanya. Dia tersenyum nakal dan menunjukkan senyum yang sangat manis. Kakak Jiang Chen, menurutmu Huier lucu? Jiang Chen menggosok hidungnya, sama sekali tidak terbiasa dengan gaya Ling Huier. Kenapa dia tiba-tiba bertanya apakah dia imut atau tidak? Tentu saja, dia sangat menyadari betapa berbahayanya jika dia berani mengatakan bahwa seorang gadis tidak manis. Dia hanya bisa mengangguk. Adik perempuan Huier tidak bersalah dan imut, lambang hati seorang anak. Tentu saja kamu sangat imut. Petik 2. Lalu apakah kamu akan tersenyum bahkan dalam mimpimu jika Huier yang imut menjadi pelayan yang bisa kamu pesan? Ling Huier terkikik tapi matanya tertuju pada wajah Jiang Chen. Anda tidak diizinkan untuk mengubah topik, ini pertanyaan yang sangat serius. Kamu harus menjawab. Jiang Chen tidak tahu apakah harus tertawa dan menangis. Adik perempuan Huier memiliki potensi besar dan baik-baik saja di sekte. Mengapa Anda ingin menjadi pembantu saya? Jika saya memerintahkan Anda sebagai pelayan saya, berapa banyak jenius yang akan datang melawan saya sampai mati karena melakukannya? Petik 2. Ling Huier menjadi lebih bangga ketika dia mendengar kata-kata Jiang Chen dan membusungkan dadanya. Bisnis apa milik mereka? Apa yang bisa mereka lakukan jika saya melakukan apa yang saya suka? Dia kemudian menunjukkan apa yang dia pikir adalah senyum licik. Kakak Jiang Chen, jika Anda membantu saya, Huier akan menjadi pembantu Anda di masa depan. Anda dapat meminta saya menghangatkan tempat tidur jika Anda mau, atau meminta saya untuk melayani Anda di tempat tidur juga. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan gelombang. Ling Bier terkejut mendengar kata-kata ini. Huier, apa yang kamu bicarakan? Ling Huier tidak mau mundur. Kakak, apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang khawatir tentang Papa? Tidak bisakah Huier melakukan sesuatu untuk Papa? Menjadi pelayan untuk kakak senior Jiang Chen jauh lebih baik daripada melayani kelelawar tua yang kotor itu. Petik 2. Jiang Chen tidak tahan untuk mendengarkan lebih lama saat dia tersenyum sedih. Tunggu,
Saudari junior Huier. Tolong, bantuan apa yang Anda inginkan dari saya? Saya akan membantu Anda jika saya bisa, tetapi tidak berbicara lagi tentang menjadi pelayan. Saya tidak ingin kehilangan tahun-tahun dalam hidup saya. Tolong, jika saya memiliki saudara perempuan paling populer di Istana Pil Regal yang berfungsi sebagai pelayan saya akan menjadi musuh publik nomor 1. Ling Huier tersenyum menawan dan menyeringai bangga pada adiknya. Apakah kamu melihat itu, Kak? Anda memutar dan berbalik dan bertele-tele begitu banyak, tapi tidak ada yang berguna seperti honeypot, langsung Huier. Sudah kubilang kakak senior Jiang Chen adalah pria yang baik dan dia akan membantu. Anda seharusnya berbicara secara langsung. Petik 2. Ling Bier menghela nafas ringan. Jika ini adalah masalah biasa, dia pasti sudah menutup Ling Huier sekarang karena berbicara seperti itu. Bukannya dia tidak ingin langsung ke inti masalah, tapi karena kepribadiannya membuat dia tidak bisa berbicara seliar adik perempuannya, benar-benar tanpa beban. Saudara laki-laki Jiang Chen, saya yakin Anda telah menebak beberapa dari apa yang ada di sini. Ayah saya secara keliru berkelana ke zona tabu ketika saya masih muda dan kebetulan terkena miasma kebingungan surgawi. Dia tidur dengan grogi selama beberapa hari setelah dia kembali dan sejak itu hilang dalam keadaan koma. Lebih dari 1 dekade telah berlalu sekarang dan kami dua bersaudara benar-benar tidak berdaya setelah mencoba semua ide yang kami miliki. Jika saudara junior Jiang Chen punya ide, Ling Bier segera memerah setelah mengucapkan kata-kata ini. Warna merah tua merayap sampai ke bagian belakang telinganya dan bahkan sampai ke tengkuknya. Jiang Chen tahu bahwa kedua saudara perempuan ini tidak sedang mengadakan pertunjukan. Yang satu tulus, dan yang lainnya langsung. Dia bisa tahu dari sorot mata mereka bahwa mereka memang telah mencoba segalanya selama bertahun-tahun ini. Jiang Chen bukan tipe orang yang meninggalkan seseorang dalam kesulitan, apalagi mereka dari sektenya. Kakak Ling, miasma memang sulit didiagnosis, dan aku tidak berani menjamin. Namun, saya akan berkunjung setelah pengasingan saya untuk membuat rencana setelah menilai kondisi ayahmu. Saya berjanji bahwa saya akan mencoba yang terbaik selama saya bisa. Miasma kebingungan surgawi bukanlah racun biasa, jadi Jiang Chen tidak cukup menjanjikan dia akan menyembuhkan pasien sebelum melihatnya. Ling Bier sangat gembira mendengar kata-kata ini dan mengangguk cepat. Kami akan sangat berterima kasih selama saudara junior Jiang Chen pergi untuk melihatnya, bahkan jika Anda tidak dapat menyembuhkan ayah kami. Jiang Chen melambaikan tangannya, bicaralah tidak terlalu serius, itu hanya masalah kecil. Ling Bier tahu bahwa Jiang Chen akan berkultivasi dengan pintu tertutup dan dengan sopan mengajaknya pergi bersama saudara perempuannya. Jiang Chen tidak berminat untuk terus menjamu tamu karena dia telah menetapkan tujuannya untuk mencapai ranah asal tingkat kelima sebelum pertempuran pil. Lagi pula, sedikit kekuatan tambahan dalam pertarungan pil akan memerlukan peluang menang yang lebih besar. Setelah melihat saudara perempuan Ling keluar, dia akan berbalik ketika dia mendengar derap langkah kaki di belakangnya dan melihat bahwa Ling Huier telah menyelinap kembali. Wajahnya merah karena tenaga dan dia memiliki ekspresi yang agak aneh di wajahnya. Pemandangan indah di dadanya bergetar saat dia berlari, memberi kesan gerakan hebat pada orang lain. Kakak Jiang Chen, bisakah saya berbicara dengan Anda? Jiang Chen bingung saat Ling Huier menyeretnya ke belakang sepetak pohon sebelum dia bisa membuka mulutnya. Ada apa, saudari junior Huier? Ling Huier menggigit bibir tipisnya dengan ringan saat air mata mengalir di matanya yang besar, tampaknya bertentangan. Dia tiba-tiba meraih tangan Jiang Chen dan menekannya ke dadanya yang penuh. Kakak senior Jiang Chen, perhatikan baik-baik. Huier adalah real deal. Jika Anda dapat menyembuhkan papa saya, Huier akan membiarkan saudara senior Jiang Chen merasakan kapanpun Anda mau di masa depan. Jiang Chen bukan orang yang sok suci, tetapi saat tangannya ditekan ke dada Huier yang bulat dan dia merasakan betapa kenyalnya itu, dia merasa bahwa dia melakukan kejahatan saat dia melihat wajahnya yang masih muda pada usia 17 tahun. Ekspresinya berubah saat dia menarik tangannya kembali seperti dia menancapkannya ke petir. Adik perempuan Huier, kamu tidak perlu seperti itu. Ling Huier tidak mengerti karena ekspresi yang agak hilang muncul di wajahnya. Dia tampak ketakutan sampai menitikkan air mata oleh gerakan Jiang Chen. Kakak laki-laki Jiang Chen, ketika saya mendengarkan saudara laki-laki senior lainnya, mereka semua mengatakan bahwa mereka menyukai bagian seorang gadis ini. Apakah kamu tidak menyukainya? Jiang Chen tertawa sedih.
Jika seseorang menggambarkan gadis ini sebagai orang yang pintar dan seseorang yang berpikir di luar kotak, maka baiklah, itu memang dia. Tapi ketika dia berperilaku naif, dia sederhana sampai-sampai bodoh. Kakak Jiang Chen, menurutmu Huier terlalu mudah? Tidak seperti itu. Selain Huier, tidak ada orang lain yang menyentuhku di sini. Ini hanya membayar bunga di muka. Kakak senior Jiang Chen akan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan papa hanya setelah Anda mencoba barangnya. Huier berjanji bahwa tidak peduli siapa itu di masa depan, Huier tidak akan membiarkan orang lain menyentuhku di sini. Dia kemudian tampaknya berpikir bahwa kata-katanya tidak cukup serius saat dia kemudian menambahkan, hanya kakak laki-laki Jiang Chen yang menyembuhkan papa saya yang bisa melakukannya. Jiang Chen bukan orang suci. Dia memiliki beberapa reaksi normal setelah Ling Huier mengatakan begitu banyak, tetapi alasan tetap menang pada akhirnya. Dia berhenti, memusatkan perhatiannya, dan berbicara dengan serius, karena aku sudah berjanji padamu, saudari junior Huier, maka aku pasti akan mencoba yang terbaik. Cepat dan kembali, jangan biarkan kakak perempuan biar khawatir. Dia khawatir Ling Huier akan melakukan lebih banyak hal gila dan buru-buru berbalik untuk pergi setelah mengatakan sesuatu. Ling Huier bergegas mengejar dan berbicara sedikit mendesak, kakak Jiang Chen, apakah kamu tidak menyukai Huier? Bahkan jika tidak, kakakku bersumpah bahwa jika kamu bisa menyembuhkan papa, dia juga akan melayanimu seumur hidupnya. Apa di Tarnation mutlak? Jiang Chen tidak bisa menahan serangan gencar ini lagi dan membentuk dinding udara dengan sapuan tangannya, menghalangi Ling Huier untuk maju. Kembalilah dulu, saudari junior Huier. Mari kita bicarakan ini di masa depan. Jiang Chen sekarang benar-benar takut pada gadis berkepala tebal ini. Dia benar-benar bersedia mengatakan apa saja. Ling Huier segera berhenti dan memiringkan kepalanya ke samping, tertawa terbahak-bahak, untuk apa kamu malu, kakak senior? Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu, meskipun Sis tidak sebesar saya di sana, dia juga tidak kecil. Hehe, dia tidak pernah membiarkan saya mandi dengannya, tapi saya sudah mengintip sebelumnya. Tubuh kakak, ekspresinya tiba-tiba berubah saat kata-katanya keluar dari mulutnya, dan dia menutup mulutnya dengan tangan. Senyumnya membeku saat dia tersenyum dengan cara yang lebih buruk daripada menangis. Kapan kamu kembali, Kak? Jika ini adalah waktu yang biasa, Ling Biar akan menghukumnya selama 3 bulan karena menyemburkan semua omong kosong gila ini. Tapi sudah lelah dengan semua yang terjadi, dia hanya menghela nafas. Huier, saudara junior Jiang Chen akan berkultivasi dengan pintu tertutup. Berhentilah mengganggunya dan kembalilah ke kediaman bersamaku. Dia tidak peduli apakah saudara perempuannya setuju atau tidak setelah dia berbicara dan meraih sabuk Ling Huier, hanyut seperti sedang mengambil anak ayam. Itu aneh. Seandainya di waktu normal, Ling Biar akan menjadi personifikasi kemarahan dan rasa malu jika dia mendengar adik perempuannya berbicara dengan pria muda lain di dadanya dan mengintip ke dalam kamar mandinya. Tapi sekarang, dia tenang seperti biasanya. Dia benar-benar melihat semua tindakan kakaknya, dan jelas melihat reaksi Jiang Chen. Dia telah memberikan kesaksian yang jelas tentang bagaimana dia tidak mengambil keuntungan dari situasi ini. Dalam lubuk hatinya, Ling Biar harus mengakui bahwa Jiang Chen adalah seorang pria sejati. Dia tidak mengharapkan sesuatu untuk bantuannya, dan tidak memanfaatkan situasi untuk merencanakan dan mengklaim tubuh mereka seperti orang tua bejat itu. Namun, kepribadian seorang wanita terkadang sangat aneh. Semakin Jiang Chen bertindak demikian, semakin Ling Biar mengasihani dirinya sendiri. Dia hanya merasa bahwa meskipun orang lain memuja dirinya dan saudara perempuannya, mereka berdua tidak lebih dari sesama murid biasa di matanya. Janji dan kata-katanya hanya karena mereka berasal dari sekte yang sama. Bukan karena alasan lain atau pemikiran apapun tentang mereka sehingga dia setuju untuk melihat papa mereka. Bab 530, Alam Asal tingkat kelima. Berkat sepasang saudara perempuan ini, yang satu sedingin es dan yang lainnya sepolos bayi yang baru lahir, Jiang Chen sekarang sedikit lebih buruk untuk dipakai. Dia menjernihkan pikirannya sebelum mengangkat kepalanya dengan senyum sedih, mengangkat satu kaki dan bersiap untuk memasuki kultivasi pintu tertutup. Telinganya tiba-tiba berkedut saat dia melihat ke arah hutan lebat. Siapa ini? Langkah kaki yang tersebar namun santai terdengar dari pepohonan saat lengan pucat dan ramping dengan ringan mengangkat cabang pohon dan memperlihatkan sosok yang menawan. Nona Huanger, gadis ramping itu mengenakan jubah hijau pucat, dan lengannya yang lain diikat ke keranjang anyaman bambu.
Jelas sekali dia sedang memetik sesuatu di hutan. Huanger saat ini mengenakan topeng yang menyembunyikan wajahnya dengan rapi. Kabut samar dari hutan menyelimuti tubuhnya yang lentur seolah-olah membentang dari dirinya sendiri, secara halus mengisyaratkan bantalan surgawi yang halus. Jiang Chen tercengang. Dia telah melihat segala sesuatu di bawah langit di kehidupan masa lalunya dan telah berkenalan dengan banyak gadis luar biasa dalam kehidupan ini juga. Gou Yu yang idan langsung, dan Fei yang sopan dan mulia, Wen Ziki yang lembut dan pemalu, yang dengan dingin menyingkirkan Ling Bier dari sebelumnya dan Ling Huier yang lugu dan naif adalah contoh keindahan langka yang menakjubkan di dunia ini. Namun, gadis muda yang sangat jelek ini bersembunyi di balik topengnya yang sekarang menyebabkan Jiang Chen kehilangan ketenangannya. Dia kehilangan dirinya untuk berpikir. Orang-orang di dunia suka membandingkan gadis-gadis dengan sikap yang tidak biasa dengan dewa, tetapi Jiang Chen harus mengakui bahwa jika menyangkut seseorang yang tampak seperti dewa, Huanger saat ini adalah perwakilan paling sempurna yang bisa dia pikirkan. Jika seseorang mengesampingkan masalah fitur-fiturnya, sikap Huanger yang menyegarkan dan dunia lain membuatnya tampak seperti baru saja keluar dari lukisan. Tingkah lakunya yang halus dan berselera tinggi, bersama dengan sikap dan keanggunannya yang menawan, benar-benar membuatnya tampak seperti peri. Sebagian dari lengan putihnya yang murni saat ini terungkap saat dia melayang di atas langkah kaki mungil yang tampaknya tidak ternoda oleh debu. Sangat sulit untuk menggambarkannya, seolah-olah seseorang benar-benar telah menginjakkan kaki ke dalam lukisan. Tuan Jiang, ada beberapa tumbuhan di dalam hutan yang sangat disukai Huanger. Saya ingin mengambil beberapa kembali untuk ditanam, tetapi tampaknya malah membuat Anda khawatir. Petik 2. Suara Huanger ramah dan diliputi dengan rasa kasih sayang, mengangkat suasana hati mereka yang mendengar menjadi gembira. Jiang Chen merasa sedikit bersalah saat dia terkekeh, kalau begitu aku tidak akan mengganggu Nona Huanger. Dia melambaikan tangannya saat dia selesai berbicara dan melangkah kembali. Lesung pipit Huanger, memfokuskan pandangannya pada Jiang Chen yang agak basah kuyup. Petunjuk senyum ramah muncul di matanya, seolah berpikir versi Jiang Chen ini lebih menarik. Tuan Jiang adalah pria yang agak jujur. Para saudari Ling masing-masing memiliki kekuatannya sendiri, dan melihat mereka berarti mencintai mereka. Sangat jarang Sir Jiang bisa memperlakukan mereka dengan sopan seperti itu. Dia benar-benar telah melihat semua tindakan Ling Huier dari jauh, dan untuk beberapa alasan, jejak emosi telah berdesir di hatinya yang tenang pada saat itu. Tetapi ketika dia melihat Jiang Chen menyentakkan tangannya dan tidak bertindak dengan mengabaikan seperti pria biasa yang sembrono, sedikit kebahagiaan benar-benar melintas di hatinya. Dia tidak berpikir ini adalah perasaannya terhadap Jiang Chen, tetapi lebih merupakan rasa kekaguman atas tindakannya. Namun, ini semua hanya pikiran di benaknya. Dengan betapa empatinya dia dan sikapnya sebagai seorang gadis dari keluarga berbudaya, dia tidak akan pernah menggoda Jiang Chen dengan ini. Jika itu dan Fei, dia akan benar-benar cemburu dan mengucapkan beberapa kata tanpa komitmen dalam lelucon yang menggoda. Jika itu Gou Yu, dia akan membentuk beberapa bias terhadap Ling Huier bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya Huanger yang dengan baik hati mengubah topik pembicaraan, mengatakan bahwa dia ada di sini memetik herbal roh. Jelas terlihat bahwa dia takut Jiang Chen akan khawatir bahwa dia telah melihat sesuatu dan akan malu karena kesalahpahaman. Harus dikatakan, sikap simpatiknya telah memberi Jiang Chen kesempatan untuk menyelesaikan situasi tanpa harus pergi dengan canggung. Setelah kembali ke tempat latihannya, Jiang Chen duduk bersila dan bermeditasi sebentar sebelum membersihkan semua pikiran acak di dalam hatinya. Setelah semua emosinya yang indah telah hilang, apa yang meninggalkan kesan terdalam di hati Jiang Chen bukanlah dada Ling Huier yang penuh dan mengapung, tetapi citra Huanger yang sangat elegan. Dia benar-benar merasakan jantungnya berdebar dengan emosi saat itu. Seolah perasaan itu selalu ada, gejolak hati yang seolah ditakdirkan untuk terjadi pada saat dan keadaan itu. Namun, Jiang Chen bukan tipe orang yang kehilangan dirinya dalam lamunan. Pengalaman dua kehidupan telah lama membuatnya mengendalikan emosinya. Tugas saya di tangan adalah untuk menyerang alam asal tingkat kelima. Aku tidak bisa diganggu lagi. Pertempuran pil di Gunung Rippling Mirage akan menjadi pertemuan para master, dan sudah pasti bahwa para ahli yang kuat akan tiba secara massal. Setiap peningkatan kekuatan tambahan adalah satu tambahan kemampuan untuk nama saya. Saat pikiran Jiang Chen mencapai akhir alaminya, dia mengeluarkan beberapa pil pembina asal dan batu roh asal untuk memulai pelatihannya.
Asimilasi inti viralizat telah mengisinya dengan energi roh yang melimpah. Ditambah dengan pil dan batu, dia tidak perlu menggunakan kristal naga sama sekali. Sejujurnya, dalam hal asal ki, kristal naga jauh lebih unggul daripada batu dan pil. Namun, dia tidak ingin menggunakannya untuk saat ini. Ini akan menjadi pemborosan bahan tertinggi seperti itu jika seseorang memperbaikinya untuk alam asal tingkat kelima. Tidak akan terlambat untuk menggunakan kristal ketika dia berada di alam asal tingkat ke-6 dan mencoba untuk mencapai alam asal langit. Bagi Jiang Chen, menerobos ke tingkat kelima setelah menunggu waktu dan usahanya begitu lama hanyalah masalah waktu. Dia berhasil menembus ke alam asal tingkat kelima setelah kira-kira 20 hari dan bisa merasakan peningkatan yang nyata dari kekuatan roh asal di tubuhnya. Dia percaya bahwa jika dia berhadapan dengan Rong Zifeng tingkat 8 dalam kondisinya saat ini, dia akan memiliki setidaknya 50 hingga 60% peluang untuk menang. Jiang Chen menghabiskan 3 hari lagi untuk mengkonsolidasikan level barunya dan meningkatkan semua teknik dan metodenya. Saat level kultivasi seseorang meningkat, semua tekniknya juga akan meningkat. Apa Jiang Chen tidak berpikir akan terjadi adalah bahwa ia tampaknya merasakan denyut nadi dari garis keturunan Golden Cicada. Sepertinya Cicada Wing akan segera muncul. Haha. Sepertinya aku mengasimilasi garis keturunan Cicada dengan sempurna. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, saya akan dapat menggunakan Cicada Wing ketika saya menerobos ke alam asal tingkat ke-6. Jika saya bisa masuk ke alam asal langit, sayap jangkrik akan menambah kemampuan saya seolah-olah memberikan sayap kepada harimau, memungkinkan saya untuk terbang. Ketakutan apa yang akan saya miliki dari para pembudidaya alam bijaksana? Petik 2. Jika pembudidaya manusia ingin terbang, alam bijak adalah titik awalnya. Mereka yang berada di alam sage fana bisa terbang untuk waktu yang singkat, dan bahkan lebih lama lagi di alam sage bumi. Pada saat itu, bahkan pertempuran udara dimungkinkan. Kebebasan sejati di langit akan datang setelah mencapai alam bijak langit. Namun, tidak peduli apa tahapnya, terbang adalah aktivitas yang menguras tenaga asal secara berlebihan. Sayap jangkrik akan memberinya sepasang sayap tak terlihat di punggungnya, membuat terbang salah satu kemampuannya sendiri. Menjadi kemampuannya sendiri, itu tidak akan mengkonsumsi kekuatan asal sama sekali. Ini akan menjadi kartu truf yang benar-benar mematikan di lengan Jiang Chen. Alam asal langit. Ketika Jiang Chen memikirkan manfaat memasuki alam asal langit, dia hanya bisa menggigil mengantisipasi. Begitu dia memasuki alam itu, dia tidak hanya akan bisa melatih Cicada Wing, dia juga akan bisa memperbaiki gunung emas magnetis dan benar-benar mengubahnya menjadi harta karun untuk digunakan sendiri. Dia berpikir tentang bagaimana tiba-tiba memanggil gunung di tengah pertempuran akan menghasilkan efek mematikan yang tak terlupakan ketika dia menantang mereka yang lebih besar darinya, belum lagi rekan-rekannya, mengingat kekuatan magnet yang kuat dari harta ini dan berat gunung itu sendiri. Dan jika dia bisa memanggil penguasa segel emas dalam bentuk terkuatnya, kekuatan pertempurannya akan lebih mencengangkan. Bahkan Jiang Chen sendiri tidak tahu seberapa besar potensi yang ada di dalam penguasa segel emas, dan betapa menakutkannya bentuk terakhirnya. Tapi dia bisa memprediksi bahwa potensi gunung hanya akan sama, jika tidak lebih besar, dengan potensi penguasa segel emas. Jiang Chen dalam hati penuh dengan harapan. Dia melihat sekeliling setelah muncul dari kultivasi pintu tertutup dan memperhatikan bahwa orang-orang di sekitarnya juga secara drastis meningkatkan kultivasi mereka selama sesi pintu tertutupnya. Gou Yu dan Suetong telah mengkonsolidasikan budidaya mereka di alam asal tingkat pertama, sedangkan bunga baru telah mekar di pohon tua yaitu Ye Chonglou. Setelah menerima begitu banyak perhatian dan bantuan dari Jiang Chen, kultivasinya juga meningkat pesat, menjadikannya seorang kultivator alam asal tingkat keempat. Yang lain seperti Guo Jin dan Qiao bersaudara juga menunjukkan tanda-tanda menerobos ke alam asal. Itu benar-benar pemandangan kemakmuran dan pertumbuhan. Hanya ada 7 hari tersisa sampai rombongan berangkat ke pertarungan pil. Jiang Chen tidak melupakan janjinya kepada saudara perempuan Ling, dan mengirim mesin terbang pesan ke kediaman Ling Bier. Dia dengan cepat muncul di pintu untuk menyambutnya, tetapi Ling Huier tidak bisa ditemukan kali ini. Saudara laki-laki Jiang Chen, Huier masih muda dan telah melakukan banyak tindakan menggelikan. Tolong maafkan kata-katanya yang tidak masuk akal. Saya telah mengurungnya selama setengah tahun dalam kultivasi pintu tertutup, dan dia tidak diizinkan untuk menginjakkan satu kaki pun keluar dari kediaman sebelum saya kembali dari Gunung Rippling Mirage. Ling Bier menunjukkan aura seorang saudari yang keras.
Keadaan berubah dengan berlalunya waktu, dan Jiang Chen adalah orang yang santai yang sudah lama melupakan hal-hal hari itu. Dia tersenyum kecil. Adik perempuan Huyer masih mempertahankan hati seorang anak. Bukan masalah besar jika dia membuat pernyataan mengejutkan sesekali. Silakan, kakak senior. Petik 2. Ling Bier mengangguk sedikit dan memimpin, menunjukkan Jiang Chen jalan ke kediamannya. Dia jelas salah satu dari mereka yang sangat peduli dengan reputasinya, karena dia menjaga jarak tertentu bahkan ketika berjalan dengan Jiang Chen. Bukan karena dia cenderung melawan Jiang Chen, itu hanya kepribadian alaminya. Kediaman Ling Bier berbeda dari gaya megah Jiang Chen. Itu jauh lebih indah, suasananya setenang dan seindah alam peri. Ayah dua saudara perempuan itu bernama Ling Su, dan dia tampak berusia sekitar 40 tahun. Namun, komanya yang panjang telah membuatnya menjadi pucat, membuatnya tampak kuyu seperti cabang-cabang pohon yang layu. Jika bukan karena sedikit nafas tentang dia, orang hampir akan bertanya-tanya apakah ini mayat. Jiang Chen mengeluarkan satu set jarum perak dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam tubuh Ling Su, lalu mengirimkan kesadarannya untuk memeriksa pasien. Jangan lakukan itu saudara junior Jiang Chen. Miasma ada dalam kesadaran ayahku. Itu bisa menginfeksimu. Jika itu adalah ahli pil atau alkemis lain, mereka tidak akan pernah berani menyelidiki pasien dengan kesadaran mereka, karena miasma sangat menular. Itu akan menyebar segera setelah kesadaran lain menyentuhnya. Namun, Jiang Chen sudah siap. Garis keturunan jangkrik akan membuatnya kebal terhadap semua racun, dan itu tidak memperhitungkan semua metode yang dia miliki untuk menghindari racun sejak awal. Miasma tidak akan menemukan celah darinya. Hambatan terbesar untuk menyembuhkan Ling Su adalah ketidakmampuan untuk menyelidiki tubuhnya dengan kesadaran. Tidak ada ahli pil yang hebat, termasuk Penatua Yunni, yang mau mempertaruhkan kesadaran mereka dalam penyelidikan. Inilah sebabnya mengapa mereka tidak dapat menyarankan pengobatan gejala. Jiang Chen tersenyum sedikit dan merentangkan tangannya. Kakak biar tidak perlu mengkhawatirkanku, aku punya cara sendiri untuk menghindari racun. Tidak ada obat untuk ayahmu jika kita tidak bisa memeriksanya dengan kesadaran kita.